Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner edisi Jumat 21 Oktober 2022. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Bijaksana, ajarlah kami hari ini untuk membuka hati pada firman-Mu. Bimbinglah kami untuk peka akan tanda-tanda kasih-Mu yang nyata dalam setiap peristiwa hidup kami. Semoga kami pun berani mengikuti Engkau dengan rela hati, memanggul salib-Mu setiap hari. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Tubuh yang capek adalah sinyal untuk istirahat. Tenggorokan kering dan gatal tanda akan batuk. Bau gosong menyadarkan bahwa kompor lupa dimatikan. Aku sadar akan sinyal-sinyal yang terjadi dalam diriku dan sekitarku dengan baik, namun justru tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Kehadirannya kadang kuabaikan atau kesampingkan. Akan berjalan dengan kemampuanku sendiri, memutuskan sesuai keinginanku, dan lupa bertanya pada Tuhan akan setiap langkah yang kuambil. Dan akhirnya aku menjadi pribadi yang egois, mencari keuntungan sendiri, dan bersikap munafik sehingga aku semakin menjauh dari Tuhan. Aku harus sadar untuk membersihkan diriku melalui pertobatan. Aku perlu refleksi diri setiap hari di dalam doa, maupun merenungkan sabda Tuhan, agar aku semakin peka dalam menanggapi kehadirannya. Kehadirannya akan bisa kurasakan melalui sesama di sekitar yang membutuhkan ulur tangan kasih. Baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada.
menghibur mereka yang dirundung kesedihan, menjadi sahabat bagi yang kesepian, menjadi penyemangat bagi yang berputus asa, serta menjadi pendoa bagi orang yang sekitarku. Seperti kata Mother Teresa, jangan sampai kita puas hanya dengan memberi uang. Uang tidak cukup, uang bisa didapat, tetapi mereka membutuhkan hatimu untuk mencintai mereka. Jadi, sebarkan cintamu kemanapun kamu pergi. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Adapun pertanyaan refleksi untuk kita renung bersama. Mampukah aku menjawab sinyal kehadiran Tuhan? Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkati semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.